Assalamualaikum, balik lagi sama aku Evi. Hari ini aku mau cerita tentang majikan aku yang ngelaporin aku ke polisi. Lebih tepatnya mantan majikan aku. Ingat yang cerita nenek yang pikun itu, yang janji bakal aku ceritain. Ini lanjutannya. Jadi nenek itu pikunnya emang pikun banget, yang sampai sehari itu bisa ganti baju 7 kali. Entah apa itu alasannya belum dipakai, atau emang katanya kotor, atau perasaan dia tiba-tiba dingin atau panas, dan yang lain sebagainya gitu ya. Di situ aku kan tinggal berenam sama aku satu rumah, tapi di situ aku nggak dibolehin masak sama sekali, nggak dibolehin ke dapur. Dan kalau makan itu pasti dipanggil. Terus makanan atau tempat makannya, piring, sendok, gelas, yang lainnya itu misah, nggak boleh gabung sama mereka. Yang bener-bener ngerasa di situ kayak feel sad itu karena di situ juga lagi musim dingin kan saat itu. Tapi aku pun di situ tidurnya emang bener-bener cuman ditikar doang, lagi musim dingin, dan selimut cuman dikasih satu yang nggak begitu tebal. Bukannya nggak bersyukur, tapi emang itu nggak cukup buat aku yang nggak kuat dingin. Saat itu aku alhamdulillahnya bawa selimut dari rumah nenek yang dulu aku jaga. Disclaimer, ini bukan nyuri, tapi emang karena keluarga nenek yang dulu aku jaga itu ngasih kunci ke aku. Barang-barang aku juga masih ada di sana banyak saat itu, dan mereka ngebolehin apapun yang aku butuh silahkan ambil, nggak perlu izin atau permisi ke mereka. Tapi meskipun mereka ngomong kayak gitu, aku tetap permisi ke mereka gitu kan. Terus kalau malam ini si nenek bangunnya lebih-lebih kayak ngasuh bayi. Itu kayak 7 atau 8 kali bangun, minum susu, terus atau minum air, pipis, minum susu, bangun, kencing, kayak gitu aja terus sampai pagi. Dan paginya bangun jam 6, biasalah sarapan kayak gitu segala macam. At that time, sehari sebelum Imlek, ada anaknya nenek, salah satunya itu yang datang dari Taipei. Dan itu aku baru pertama kali ketemu karena aku juga baru 9 hari kerja di situ saat itu. Nah, pas malamnya, ibaratnya kayak malam takbiran gitu, besoknya Imlek, ada kumpulan keluarga gitu. Aku juga di situ kan baru 9 hari, nggak mikir juga bakal dapat angpau gitu kan, atau hongpao. Tapi saat itu aku dikasih sama salah satu anaknya nenek, dan ya udah aku simpen gitu kan. Even isinya juga aku saat itu emang belum aku buka. Terus habis itu otomatis anak-anaknya nenek dan cucu-cucunya nenek itu kan ngasih ke dia kan, nggak tahu berapa angpau yang dia dapat, isinya pun berapa aku nggak tahu. Terus pas besoknya, pas hari H Imlek itu jam 6-an, karena biasa aku nyiapin sarapan, terus aku juga sarapan. Aku saat itu lagi makan mie di jemuran, terus tiba-tiba dipanggil, kayak Evi sini dulu gitu kan. Kenapa, kamu ngeliat nggak uangnya nenek, katanya yang banyak di angpaunya hilang, katanya bilang gitu. Hah, aku nggak tahu, kata aku bilang kayak gitu. Serius kamu nggak tahu? Kan kamu yang tidur di sini semalam, katanya bareng sama dia. Ya emang aku nggak tahu, kata aku bilang gitu ya. Nenek dapat angpau berapa, isinya berapa, aku nggak tahu. Habis itu aku bilang, coba kita cari dulu gitu kan. Terus kata dia, si neneknya itu bilang nggak usah gitu kan. Tapi si anaknya itu ya nurut apa kata emaknya gitu, jadi nggak usah. And then aku balik dong ke ruangan TV gitu kan, di ruang tengah. Aku di situ sambil lanjutin makan aku. Habis gitu disamperin,
beneran kamu nggak ngambil uangnya, katanya bilang gitu. Kan kamu bentar lagi nggak akan tinggal di sini, katanya bilang gitu. Aku saat itu udah kayak ngerasa dituduh banget gitu ya. Jadi aku kayak, emang bukan aku yang ngambil, kata aku bilang gitu ya. Aku sambil marah, ini aku cuman punya satu angpau, isinya juga belum aku buka, kata aku. Berapa, kata aku bilang gitu. Terus aku buka isinya, dan isinya saat itu 600 NTD. Habis gitu aku lemparin ke depan muka dia gitu ya, kayak, ambil aja, kata aku ya, aku nggak butuh, kata aku bilang gitu. Terus habis udah aku lemparin ke depan muka dia, langsung kayak, enggak, bukan gitu, katanya. Kan kamu yang tidur sama nenek, terus kalau bukan kamu ya siapa lagi, katanya bilang gitu. Itu udah makin jelas banget dia nuduh aku kan. Terus ya udah, kalau nggak percaya buka aja koper aku, kata aku bilang gitu. Cari di semuanya, kata aku bilang gitu. Kalau nggak nemu awas aja, kata aku bilang kayak gitu. Terus abis itu si majikannya balik lagi rundingan sama nenek. Abis gitu balik ke aku lagi dan bilang, kalau bener bukan kamu yang ngambil, aku telepon polisi ya, katanya bilang gitu. At that time aku sebenarnya takut juga, tapi aku karena nggak ngerasa ngambil juga ya, aku langsung ngomong nyeletuk, ya udah telepon aja polisi, suruh mereka kesini, kata aku bilang kayak gitu. Dan beneran ditelepon polisinya. Habis itu aku yang deg-degan, takut juga, beneran takut setengah mati saat itu karena bakal berurusan sama polisinya Taiwan gitu kan. Aku di situ udah nyoba telepon agensi, terus penerjemah sama pihak imigrasi juga bilang mereka nggak bisa bantu jemput aku karena emang lagi libur panjang. Dan kalau libur panjang di Taiwan itu kan panjang banget ya kalau pas lagi Imlek, jadi kayak hampir 2 minggu atau lebihan dikit gitu liburnya. Terus ya pihak imigrasi malah nyaranin suruh aku tinggal dulu di situ kalau emang kamu nggak ngambil gitu kan. Tapi aku jelas nggak mau lah. And then aku telepon mantan majikan aku, si keluarga nenek aku yang udah meninggal itu, ngabarin mereka di grup, bilang kalau aku dituduh nyuri, kata aku bilang gitu. Mereka udah telepon polisi dan sekarang polisinya lagi mau ke rumah, kata aku bilang kayak gitu. Aku takut, kata aku bilang gitu. Aku beneran gak ngambil, mem, kata aku bilang kayak gitu ya. Habis gitu ditenangin sama mantan majikan aku, dan gak lama si polisinya datang pas aku lagi nelpon. Terus kata mantan majikan aku, coba kasih teleponnya ke polisi. Habis dikasihin, kayak bilang di loudspeaker gitu kan, jangan apa-apain atau sentuh aku gitu ya, gadis kecil itu gitu ya. Aku udah kenal dia lama, dia juga udah kerja di aku dan nggak pernah ada masalah. Tapi kenapa baru 9 hari di situ gitu ya, udah di fitnah nyuri uang gitu kan. Kalau beneran nggak kebukti gadis kecil ini ngambil gitu ya, aku yang bakal tuntut kalian balik gitu kan, kata mereka, kata mantan majikan aku. Terus habis gitu si mantan majikan aku bilang kayak, kamu tunggu di situ, nggak usah takut, katanya bilang gitu. Aku nanti bakal jemput kamu, katanya bilang gitu. Oke, udah lagi nunggu mantan majikan aku datang, si polisi ini sama si majikan yang nuduh aku nyuri itu mulailah ngebuka semua koper sama barang-barang aku. Itu di situ aku sumpah kayak nangis banget, kayak ya Allah, ternyata yang nggak pernah aku pikirkan itu kejadian di aku dan sesakit itu gitu. And then ya, sebutuh-butuhnya aku gitu ya, butuh uang, mending kerja gitu daripada harus nyuri gitu. Dan ya
setelah barang-barangnya dikeluarin, terus mantan majikan aku nggak lama datang, mereka bantuin aku beresin gitu ya. Dan emang nggak terbukti dan nggak ada angpaunya juga di koper akunya gitu. Dan akhirnya mantan majikan aku bener-bener marah ke mereka gitu, ngapain kalian memperlakukan gadis yang lemah, gadis kecil ini kayak gini gitu, kasihan dia sendirian di sini gitu kan, buat kerja cari uang buat keluarganya gitu, tapi malah kalian perlakukan kayak gini, kayak gitu. Itu beneran kayak di sinetron banget. Aku juga di situ nangis ngadu ke mantan majikan aku, kayak bilang, itu loh mem, kata aku, si tua bangka yang udah nuduh aku nyuri uang nenek, kata aku bilang gitu. Aku pengen dia masuk ke neraka, aku sampai kayak gitu kan. Terus aku beneran ditenangin di situ, disuruh duduk kan sama keluarga si yang nuduh akunya itu, tapi sama mem aku itu ditarik, nggak usah kalian deket-deket, nggak usah kalian pegang-pegang gadis ini, katanya, biarkan dia sama aku, ngapain kalian orang jahat, katanya bilang gitu kan. And then akhirnya tanpa basa-basi kita bener-bener pergi sama mantan majikan aku, nggak mau, si mem aku nggak mau buat rundingan sama sekali. And tahu gak sedihnya ya, pas saat itu kan lagi Imlek, bener-bener lagi Imlek, lebarannya mereka. Mantan majikan aku, si mem ini datang sama suaminya ngejemput aku, terus ngebelanjain aku, beli barang-barang semua kebutuhan, terutama bahan makanan, daging, seafood, beras, snack, terus buah-buahan, banyak banget makanan gitu ya, buat beberapa hari tinggal di rumah nenek. Dan itu aku juga pas nyampe rumah nenek, aku dikasih hongpao juga sama mereka, padahal aku udah nggak kerja lagi sama mereka. Ditambah aku juga dikasih sepatu, dikasih baju. Sumpah mereka tuh, ya Allah, bener-bener malaikat buat aku gitu, bahkan sampai sekarang gitu kan. Karena aku sama mantan majikan aku yang nenek itu bener-bener udah kita keluarga gitu ya, alhamdulillahnya gitu, dianggap keluarga. Dan in the end, yang tadinya mantan majikan aku, mem aku bilang mau lapor balik karena emang nggak kebukti aku yang ngambil gitu ya, dia bilang ke aku, kamu beneran mau laporin balik, katanya kamu bisa dapat uang ganti rugi karena dia udah mencemarkan nama baik kamu gitu kan. Terus kalau misalnya kamu mau, kita butuh pengacara sama beberapa dokumen kamu, katanya bilang kayak gitu. Dan kamu pun harus mau, jadi ya maksudnya didatengin, kita harus ke pengadilan segala macam gitu kan. Aku di situ mutusin kayak no need, nggak usah gitu. Karena apa? Pertama pasti mereka bakal ngeluarin uang buat aku, even mereka nggak minta ganti rugi balik ke aku gitu, tapi aku nggak mau hal itu. Terus aku juga nggak mau ngebuang-buang waktu mereka yang ibaratnya aku ini bukan siapa-siapa, even mereka udah nganggep aku keluarga, tapi setelah aku tahu diri gitu kan. Dan aku pun mau, karena mereka udah sebaik itu, masa aku terusan ngerepotin gitu ya. And then akhirnya ya udah, nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa itu, tapi aku akhirnya ya meskipun nangis dulu, kayak meratapi kenapa aku sampai difitnah sama orang kayak gitu ya, apakah aku seburuk itu di mata orang. And then ya udahlah, aku juga waktu akhirnya menyembuhkan luka gitu, dan jadi cerita sih, gitu aja. Ceritanya udah selesai sampai di situ, dan tunggu video-video aku yang lainnya yang bakal aku ceritain di channel aku. Ya
terserah mau kalian dengerin apa enggak, but aku pengen nge-share aja, mungkin barangkali kalian bisa dapat sisi positifnya dan ambil yang baik-baiknya gitu. Tapi dari cerita dan pengalaman aku yang negatifnya, semoga kalian gak pernah ngalamin dan jangan diambil tentunya ya. Jangan diambil sisi negatifnya. Oke, assalamualaikum.